Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholija dengan NIM 18070250067. Saya mahasiswa program studi perbankan syariah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses manajemen resiko bank syariah, ruang lingkup manajemen resiko bank syariah, dan exposure resiko bank syariah. Penjelasan yang pertama tentang proses manajemen resiko. Seluruh bank diwajibkan untuk melakukan proses manajemen resiko ini karena faktor-faktor resiko itu merupakan parameter yang sangat mempengaruhi exposure bank syariah. Proses manajemen resiko itu terdiri dari 4 proses. Proses yang pertama ada proses identifikasi, proses yang kedua ada proses pengukuran, yang ketiga proses pemantauan, yang keempat proses pengendalian resiko. Keempat proses manajemen resiko tersebut harus didukung oleh sistem informasi manajemen resiko yang tepat waktu, laporan yang akurat, dan informatif mengenai kondisi keuangan bank, serta kinerja aktivitas fungsional dan exposure resiko bank. Proses manajemen resiko yang pertama itu ada proses identifikasi resiko. Saya akan menjelaskan proses identifikasi risiko. Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank serta risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Proses identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam identifikasi risiko, yaitu yang pertama, menyusun daftar risiko secara komprehensif berdasarkan dampak pada setiap elemen kegiatan. Proses ini memperlihatkan kemungkinan masalah yang dihadapi dan besar kerugian yang mungkin terjadi, di mana besarnya kerugian akan mempengaruhi level risiko yang dihadapi. Yang kedua, menganalisis karakter resiko yang melekat pada bank syariah, termasuk resiko yang melekat pada produk dan kegiatan usaha bank. Yang ketiga, menggambarkan proses terjadinya resiko dan menganalisis faktor-faktor penyebab resiko, termasuk menentukan probabilitas resiko. Yang keempat, membuat daftar sumber terjadinya resiko untuk masing-masing resiko. Dan yang terakhir, menentukan instrumen yang tepat dalam mengidentifikasi resiko seperti pengalaman, pencatatan atas resiko yang telah terjadi, dan sebagainya. Kemudian proses yang kedua itu adalah pengukuran resiko. Setelah proses identifikasi, resiko perlu diukur secara konsisten serta disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam melaksanakannya, proses pengukuran risiko itu, bank wajib melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 bulan atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha bank dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi bank terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Selain itu, bank melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terhadap perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank. Sistem pengukuran risiko itu digunakan untuk mengukur exposure risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk atau portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal ataupun kondisi yang tidak normal. Bank wajib melakukan beberapa tindakan dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko ini, yang meliputi 2 hal. Yang pertama, evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Dan yang kedua, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko
apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor resiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank. Lalu, ada pula perbedaan dalam pengukuran resiko bank syariah dengan bank konvensional. Di antaranya, yang pertama, aset yang berasal dari akad pembiayaan tidak sepenuhnya merupakan aset finansial dan menanggung resiko lain di samping resiko pembiayaan dan resiko pasar. Yang kedua, aset non-finansial seperti real estate, komoditas, serta kontrak ijarah istisna mempunyai karakteristik resiko yang unik. Yang ketiga, perbankan syariah menggunakan skema kerjasama serta aset profit and loss sharing yang mempunyai profil resiko yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, perbankan syariah belum mempunyai instrumen yang jelas dalam mitigasi resiko, seperti instrumen derivatif yang meningkatkan resiko aset keseluruhan daripada yang dihadapi oleh bank konvensional. Kemudian proses yang selanjutnya ada proses pemantauan resiko. Proses pemantauan resiko dapat dilakukan oleh bank syariah yang harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur resiko, toleransi resiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Evaluasi terhadap eksposur resiko dilakukan dengan cara memantau dan melaporkan resiko yang bersifat material atau yang berdampak pada kondisi permodalan bank yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi resiko dengan menggunakan historical trend. Bank harus menyiapkan suatu sistem cadangan dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan resiko, dan bank melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut. Pemantauan risiko dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup sistem manajemen bank syariah, namun juga meliputi pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Proses yang terakhir itu ada proses pengendalian risiko. Proses pengendalian risiko bank syariah harus dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian bank. Selain itu, dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko, nilai tukar dan risiko likuiditas, setidaknya bank menerapkan Asset and Liabilities Management atau ALMA. Pada tahap ini, pengawasan atas seluruh proses dan tahapan ini dilakukan secara berkesinambungan dan terdokumentasi. Hal ini menandakan proses manajemen risiko telah dilakukan sepenuhnya. Penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen risiko dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Di antaranya adalah 1. Bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. 2. Bank harus menerapkan manajemen risiko secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup pengawasan aktif, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, serta penerapannya wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Resiko-resiko yang dimaksud dalam PBI atau Peraturan Bank Indonesia ini adalah sebagaimana telah disebutkan pada jenis-jenis resiko yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan bank wajib menerapkan manajemen resiko untuk semua jenis resiko tersebut. Penjelasan yang terakhir itu tentang eksposur resiko di bank syariah. Nah, itu terdiri dari 3 kerangka. Kerangka yang pertama Basel II.
Kerangka yang kedua IFSB Islamic Financial Service Board, dan yang ketiga Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Yang pertama, Basel II itu merupakan perubahan dari Basel I yang mencakup 3 pilar, yaitu kecukupan penyediaan modal minimum, proses pengawasan implementasi risiko bank, dan disiplin pasar atau ketentuan mengenai keterbukaan informasi. Yang kedua ada IFSB. Salah satu tujuan IFSB ini adalah untuk melaksanakan program diseminasi dan edukasi perbankan dan keuangan, termasuk standar IFSB yang telah dihasilkan melalui rangkaian workshop dan seminar di berbagai negara dalam rangka antara lain untuk memperoleh masukan dari otoritas industri mengenai best practice serta kemungkinan penyempurnaan program dan standar IFSB yang dimaksud. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang proses manajemen resiko bank syariah, ruang lingkup manajemen resiko bank syariah, dan exposure resiko di bank syariah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.